Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril S. dari Prodi Ekonomi Syariah kelas A. Langsung saja, materi pertama adalah pengantar ekonomi pemberdayaan. Terkait dengan konsep dasar pemberdayaan, ini merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam aspek ekonomi melalui penguatan akses terhadap sumber daya. Selanjutnya, mengenai urgensi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini sangat mendesak untuk dilakukan guna menciptakan ketahanan ekonomi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah, dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat. Materi kedua membahas mengenai kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Adapun penyebab kemiskinan dapat dikategorikan menjadi beberapa faktor, yaitu faktor struktural akibat kebijakan yang tidak berpihak, faktor kultural yang berkaitan dengan mentalitas, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan modal. Kemudian, terkait dengan ketimpangan ekonomi, hal ini merujuk pada distribusi pendapatan dan kekayaan yang tidak merata, yang jika dibiarkan akan memicu kecemburuan sosial dan menghambat stabilitas ekonomi secara makro. Materi ketiga adalah teori pemberdayaan masyarakat. Dalam teori pembangunan, saat ini terjadi pergeseran fokus dari sekadar pertumbuhan fisik menuju pembangunan yang berpusat pada manusia, atau human-centered development. Mengenai pendekatan pemberdayaan, terdapat dua arah utama, yaitu pendekatan dari atas atau top-down yang bersifat administratif, dan pendekatan dari bawah atau bottom-up yang memberikan otoritas penuh kepada masyarakat untuk mengelola nasib ekonominya sendiri. Materi keempat membahas mengenai model pemberdayaan ekonomi. Terkait pemberdayaan berbasis komunitas, model ini menitik beratkan pada pemanfaatan kearifan lokal dan penguatan institusi sosial di tingkat akar rumput. Adapun mengenai partisipasi masyarakat, terdapat beberapa tingkatan pelibatan, mulai dari partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan program, hingga partisipasi dalam pemanfaatan hasil dan evaluasi pembangunan. Materi kelima adalah peran UMKM. Mengenai UMKM dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, sektor ini memiliki peran strategis sebagai penyedia lapangan kerja paling luas di Indonesia. Poin-poin penting peran UMKM meliputi: pertama, sebagai pemerata tingkat ekonomi masyarakat kecil. Kedua, sebagai sarana pengentasan kemiskinan. Dan ketiga, sebagai penyumbang devisa negara melalui ekspor produk-produk lokal yang kreatif. Materi terakhir adalah koperasi dan ekonomi kerakyatan. Terkait dengan konsep koperasi, ini merupakan badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya mengenai ekonomi kerakyatan, ini adalah sebuah tatanan ekonomi yang mengedepankan kedaulatan rakyat, di mana negara menjamin kemakmuran bersama melalui penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang, banyak secara adil dan merata. Itulah materi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.